Ya, melanjutkan tadi tuh Mas Dhani, disebutkan Kang Ujang, niatnya baik, tapi niatnya Pak Jokowi baik nih, tapi dilakukan di tempat yang salah tadi. Ya tadi saya sampaikan ya di awal tadi, bahwa yang namanya pada saat kejadian spontanitas, baik warga maupun inisiatif presiden itu, tentu punya tujuan tadi, untuk memecah konsentrasi massa pada saat itu, sehingga bisa jalan nih. Kan begitu, ini kan semua terjadi spontan, jadi harus diambil beberapa inisiatif yang memang diperlukan di lapangan. Dan ingat loh Mbak, tadi bahwa saya sampaikan bahwa pelanggaran prokes itu kan di sini kan sama kayak kalau kita dibandingkan dengan kasus penyebutan di HRS, kan juga tidak dipermasalahkan yang di airportnya, tapi yang ada inisiatif undangannya itu tadi, mengundang. Kalau ini kan nggak ada yang mengundang Mas, memang spontanitas karena kunjungan presiden. Jadi memang tidak bisa disamakan dengan kasus penyebutan HRS yang di airport. Kita tidak usah bahas sananya ya. Bang Saleh, bagaimana tanggapan Anda terhadap jawaban Dr. Tirta? Jadi saya melihat apa yang disampaikan Dr. Tirta itu secara umum tuh ya ada benarnya, bahwa yang presiden nggak bisa disalahkan. Tapi Dr. Tirta pada saat yang sama mengakui ada kesalahan di protokoler. Kalau ada kesalahan di protokoler berarti kan ada yang salah. Kan begitu, ada yang salah. Nah ini yang harus dievaluasi. Saya mengatakan bahwa dalam hal ini tentu ya Presiden Jokowi nggak bisa kita salahkan secara seperti ini tadi. Tapi kan tadi yang soal apa tadi, souvenir segala macam itu pun kalau mau disalahkan itu mestinya jangan presidennya. Kenapa? Jangan-jangan yang protokoler yang menyiapkan dan ya, mendesain. nggak mungkin lah presiden ngurusin souvenir ya, nggak mungkin presiden bawa-bawa yang begituan. Kan pasti akan ditaruh di situ sebagai persediaan, dan jangan-jangan sudah diagendakan sebagai bagian daripada kegiatan gitu loh. Kalau nggak kan nggak ada itu. Nah ini yang menurut saya yang dari tadi belum ada apa istilahnya itu ya statement atau pernyataan resmi dari katakanlah protokoler ya yang mengakui bahwa ada kesalahan pada saat itu dan ke depan tidak akan terjadi lagi. Kan kalau misalnya tidak ada pengakuan seperti itu, ini kan jadi perdebatan terus. Nah kalau misalnya perdebatan terus seperti ini nggak akan ada ujungnya. Lebih bagus kalau memang diakui ada sesuatu yang perlu diluruskan, perlu diperbaiki, ya tidak ada masalah begitu. Tinggal bagaimana sekarang tadi kita harus betul-betul wanti-wanti ke depan. Pertama tadi yang 5M harus tetap terjadi dan dilakukan. Kemudian yang 3T-nya, ya kan testing, tracing, dan treatment. Nah ini sekarang kan sudah kejadian. Nah testing, tracingnya kan belum dibicarakan dari tadi. Mudah-mudahan pemerintah daerah langsung sigap pemerintah itu daerah ya, dan pemerintah pusat dibantu pemerintah pusat itu testing, tracing dilakukan supaya kita yakin betul masyarakat aman. Oke, Dokter Tirta, bagaimana tanggapannya nih dengan dampak setelah kerumunan itu akan dilakukan testing, tracing, dan kita tahu 3T saat ini masih belum bagus untuk pelaksanaannya. Kalau dari saya sih simpelnya seperti ini ya. Orang yang menyalahkan Pak Jokowi berarti belum pernah terkenal. Dah gitu aja. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Pak Jokowi itu dalam posisi, saya bahasnya Pak Jokowi ya, bukan protokoler. Kalau protokoler, di video yang saya semenit, yang udah viral, 20 detik terakhir saya juga nyalain protokoler. Yang saya digoreng itu adalah, saya dianggap membela Pak Jokowi karena saya cebong, dan di saat yang sama saya mengkritik Pak HRS. Nih saya bilang nih, Pak Jokowi di saat itu di saat yang serba salah. Mau nerobos nggak bisa, mau mundur nggak bisa, kerumunan tetap ada di situ. Bener katanya teman-teman, bisa jadi protokoler ngasih souvenir isinya masker. Saya tadi baca berita nih, saya sampai baca semuanya, isi souvenirnya apa? Isi souvenirnya adalah masker. Jadi bisa jadi, yo masker, dengan arahan supaya mereka bubar. Nah, yang digoreng adalah, yang saya nggak setuju adalah media menggoreng. Presiden membagi souvenir menciptakan kerumunan. Nah, saya tanya, kerumunannya itu ada sebelum souvenir. Jangan digoreng seolah-olah souvenir itu yang menyebabkan kerumunan. Itu kalau sudah... disebut, bentar Mbak, improvisasinya blunder, saya setuju. Niatnya baik, benar. Karena protokoler menyarankan, yuk bagi masker aja Pak, siapa tahu bubar. Nah, direkamlah sama video di-cut. Jadi apa yang menjadi perbaikan? Menjadi perbaikan adalah kalau ada tokoh-tokoh pejabat seperti Pak Jokowi atau Pak Ganjar atau Pak Anies atau siapapun lah tokoh terkenal itu yang jadi figur, kalau di lapangan monggo protokolernya menyiapkan. Kalau ada helikopter, ya naik helikopter untuk mencegah kerumunan. Jadi di sini tanggung jawab protokol. Nah, masa Pak Jokowi tiba-tiba, yo bro aku pengen naik jeep, nggak mungkin lah. Pasti protokoler akan menyarankan yang paling aman untuk pemimpin negara ini. Dr. Itu Tirta, maksud saya. Tapi kemudian buntut dari kerumunan ini adalah terjadinya apa tindakan lanjutannya, tracing, testing dan lain-lainnya, apa tetap pasti akan berdampak ke sana kan?
Nah, itu artinya adalah tanggung jawabnya istana ada 3. Bukan saya menggurui Pak Dhani. Saya sudah siarankan itu di video, tapi nggak tahu, netizen kan tahunya saya bela Pak Jokowi. Intinya kalau sekarang bela Pak Jokowi itu dianggapnya salah. Itu di netizen. Saya harus bilang di media, bela Pak Jokowi itu adalah tindakan anti mainstream yang membutuhkan nyali besar. Intinya kalau bela pemerintah dianggap anti rezim. Wah, udahlah, nggak usah nutup-nutupin itu. Padahal ya beliau salah nggak salah disalah-salahin. Tindakan dari istana itu ada 3. Pertama adalah melakukan 3T di NTT sebagai tanggung jawab atas kesalahan prosedur yang dilakukan protokoler. Kedua, tim protokoler serta pejabat daerah setempat harus melacak dan meminta maaf kepada media. Paling nggak protokolernya bahwa ya emang aku salah. Dan ketiga, kembali lagi dicek, kan tadi 3T ditingkatkan tesnya. Itu artinya edukasi di luar Jawa itu tidak sebagus di Pulau Jawa. Buktinya kalau kita mengadakan di Jawa, orang-orang masih takut keluar. Buktinya mall sepi, rumah makan sepi. Artinya ada PR buat kita nih para Satgas, bahwa kita harus meningkatkan edukasi di NTT. Nah, dan saya juga tahu, nomor 4 nih, ternyata kalau membela Pak Jokowi, apapun dianggapnya anti rezim. Nah, saya lihat itu, oh kayak gini, oh ya udah. Oke, nanti kita lanjutkan. Dokter Tirta, ini terkait juga dengan statement Anda yang juga ingin saya hadirkan di Twitter ini. Boleh dikeluarkan pernyataan atau komentar-komentar dari masyarakat di Twitter ya, kita hadirkan. Banyak. Ini menjadi refleksi, kata Dokter Tirta. Artinya warga belum paham mengenai edukasi jaga jarak dan COVID. Jadi edukasi masih terbatas di Pulau Jawa. Nah sekarang kok malah salahin presidennya. Sedan lu dicegat warga terus lu terobos gitu, ya nggak bisa toh Bambang. Nah pertanyaannya, apakah ini artinya warganya tidak teredukasi dengan baik? Kita lanjutkan nanti usai jeda di Dua Sisi saat lagi.